Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang penuh berkah ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita manusia diperintahkan Allah untuk beribadah kepadanya dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Khusus pada bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Karena bulan Ramadan, selain Ramadan, para ulama juga menyebutnya sebagai syahrul ibadah, bulan ibadah. Artinya adalah kita memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu ibadah yang berkait dengan Ramadan, dengan berpuasa, yaitu makan sahur. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang menyangka bahwa makan sahur ini adalah rutinitas. Ketika kita berpuasa, maka kita makan sahur. Nah, sebenarnya makan sahur ini merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan makan sahur ini mengandung keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Namun perlu kita ketahui, hukum makan sahur ini bukan wajib, tetapi hukum makan sahur ini adalah sunnah. Dan banyak di tengah-tengah masyarakat juga meyakini makan sahur ini merupakan salah satu syarat atau rukun dari puasa. Sehingga banyak orang-orang awam ketika mereka tidak sahur, maka mereka beranggapan puasa mereka tidak sah. Nah, keyakinan dan pemahaman seperti ini tentu keliru. Para ulama sepakat mengatakan makan sahur itu hukumnya adalah sunnah. Dan Imam Nawawi juga mengatakan bahwa makan sahur itu adalah sunnah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan tentang keutamaan makan sahur. Di antaranya lebih mengatakan, tasaharu baina fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka karena ada keberkahan dalam makan sahur ini, maka kita sangat dianjurkan untuk melakukannya. Keberkahan adalah kebaikan yang bertambah-tambah, kebaikan yang banyak, kebaikan yang akan kita terima di dunia dan di yaumil mahsyar. Dan keberkahan inilah yang kita cari dalam kehidupan di dunia. Kita menginginkan segala yang kita lakukan, segala yang kita buat, segala yang kita amalkan mendapatkan keberkahan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam makan sahur ada keberkahan. Bisa kita lihat beberapa hal keberkahan yang terdapat dalam makan sahur itu. Di antaranya yang pertama adalah ketika kita makan sahur, maka sesungguhnya kita telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahur merupakan perintah Rasulullah, seperti yang kita sebutkan di atas tadi, tasaharu, bersahurlah kalian. Maka ketika kita melaksanakan sahur, maka kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, mayyuti rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan juga disebutkan, wa may yuti'illaha wa rasulah
faqad faza fawzan azima. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka dia akan mendapatkan kemenangan, kebaikan yang besar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi makan sahur merupakan perintah Rasulullah, maka ketika kita mentaati Rasulullah berarti juga mentaati Allah, dan ketika kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka kita akan mendapatkan sebuah kemenangan, sebuah pahala yang besar. Ini satu di antara berkahnya sahur. Dengan melaksanakan makan sahur, maka kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Kita termasuk orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Yang kedua, makan sahur merupakan syiar Islam. Rasulullah SAW mengatakan bahwa beda puasa kita kaum muslimin dengan puasa yang dilakukan oleh para ahlul kitab. Orang-orang lain adalah dalam sahur. Maka kaum muslimin, kita kaum Islam ini melaksanakan puasa, kita awali dengan sahur, sementara orang-orang non-Islam ketika mereka berpuasa, maka mereka lakukan tanpa sahur. Maka sahur ini merupakan salah satu syiar dari Islam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sahur ini melahirkan keberkahan. Ketika kita makan sahur, maka melaksanakan berpuasa, fisik kita akan kuat. Kita bisa menjalankan puasa dengan bersemangat. Rasa lapar yang muncul ketika kita berpuasa, dengan adanya kita awali dengan sahur, maka rasa lapar itu insya Allah akan lama datangnya. Maka inilah dianjurkan kita untuk melaksanakan sahur terlebih dahulu sebelum kita berpuasa, agar di pagi harinya atau di siang harinya kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita dengan semangat dan kita bisa lebih kuat. Maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa inilah salah satu yang nyata dari keberkahan makan sahur. Orang yang makan sahur, dia akan merasakan kuat fisiknya dan bersemangat dia dalam menjalankan ibadah puasa serta amal-amal lainnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian keberkahan sahur. Di waktu sahur itu adalah waktu orang yang makan sahur adalah orang yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, memerintahkan atau menjelaskan tentang sahur, bahwa sahur itu ada keberkahan. Fala tad'uhu walau an yajra'u adakumul jar'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian tinggalkan sahur itu walaupun kalian bersahur dengan seteguk air. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka sudah terhitung dalam sahur orang yang hanya meminum seteguk air, atau orang yang hanya memakan sebuah korma atau sepotong roti dan segala macamnya. Jadi sahur, walaupun kita makan dan minum sebesar apapun atau sekecil apapun, maka sudah termasuk dalam kelompok sahur. Maka orang-orang yang seperti ini, orang yang bersahur ini, maka akan didoakan, akan berselawat Allah dan para malaikat kepadanya. Rasulullah menyambungkan hadis tadi, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Maka sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat, memberikan rahmat kepada orang-orang yang sahur. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah berselawat kepada kita, maka itu maknanya Allah memberikan pahala, Allah memberikan rahmat, Allah memberikan hasanah kepada kita. Maka artinya ketika kita bersantap sahur, walaupun kita sahur hanya dengan sepotong roti atau dengan sebuah korma dan meminum seteguk air putih, maka kita sudah termasuk dalam kelompok sahur, orang yang bersahur, dan kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat juga berselawat kepada kita. Malaikat berselawat artinya adalah
malaikat mendoakan kita dengan doa-doa kebaikan. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, di waktu sahur, di waktu sepertiga terakhir di waktu malam hari, maka ini adalah waktu yang paling baik, waktu yang paling agung, dan waktu yang paling diharapkan kita untuk melakukan doa-doa, untuk melakukan istighfar, untuk melakukan ibadah dan segala macam kebaikan-kebaikan. Di waktu sahur ini atau sepertiga terakhir malam ini, Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal lail akhir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir yang tinggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia itu menyapa manusia, menghimbau kepada manusia, siapa yang berdoa pada hari ini, pada waktu sahur ini, maka akan kukabulkan doanya. Siapa yang meminta akan kuberikan, dan siapa yang mohon ampun akan kuampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin, para jemaah dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah salah satu di antara barokah waktu sahur. Waktunya berkah, makanan dan berkah. Keberkahan waktunya adalah seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan setiap doa, akan memberikan setiap permintaan, dan akan memberikan ampun setiap orang yang minta ampun kepadanya di waktu sahur ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, justru itu bangunlah kita di waktu sahur, khususnya ketika kita berpuasa atau ketika di bulan Ramadan. Kemudian bersantap sahurlah kita agar kita mendapatkan doa dari para malaikat dan selawat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pergunakan waktu untuk berdoa, untuk bermunajat, dan untuk beristighfar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam sejarah, di antaranya Umar bin Khattab, dalam sejarahnya ketika tiba waktu sahur, ketika tiba waktu menjelang subuh, maka beliau pergunakan waktu itu khusus untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, inilah mungkin yang bisa kami sampaikan, beberapa keberkahan, beberapa keutamaan yang terdapat dalam makan sahur, di waktu sahur. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh segala keberkahan itu. Kita sediakan waktu kita makan sahur dalam setiap kita berpuasa, dan sudah terhitung makan sahur hanya dengan meminum seteguk air atau memakan roti dan makanan lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.